Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NIM 11820712509. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah salah satu badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh Presiden. Selanjutnya yaitu susunan lembaga eksekutif. Yang pertama ada Presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu Wakil Presiden. Wakil Presiden yaitu melaksanakan, membantu tugas dari Presiden. Selanjutnya yaitu Kementerian Negara, yaitu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu Menteri, yaitu berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Selanjutnya yaitu wewenang lembaga eksekutif. Wewenang lembaga eksekutif adalah merencanakan apa saja yang harus dilakukan di wilayah masing-masing, menjalankan rencana-rencana pembangunan di daerahnya masing-masing. Maksudnya adalah lembaga eksekutif bertugas mengeksekusi rencana-rencana untuk menjalankan pemerintahan. Tugas lembaga eksekutif adalah merencanakan apa saja yang harus dilakukan di wilayahnya masing-masing. Tugasnya yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Selanjutnya yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Di lembaga yudikatif ada MA, MK, dan KY. Yang pertama kita bahas yaitu MA, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bersama Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini adalah yang pertama yaitu mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan, yang ketiga memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi.
Selanjutnya yaitu MK, Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif di Indonesia adalah pertama mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu juga, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran yang dimaksud yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan, martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta integritas di kepribadian yang tidak tercela. Tugas dan wewenang komisi yudisial yaitu yang pertama mengawasi perilaku hakim, yang kedua mengusulkan hakim agung, yang ketiga menjaga kehormatan hakim. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada perkataan dan yang salah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.